Lama baru nyampe. Oh iya, pakai. Ini akan dipotong mudah-mudahan. Simpen di mana Mbak dulu? Ibu beliau ini. Ah ini kan. Kalian belajar banyak. Ada yang ini Pak. Orang itu alhamdulillah ini dengan Mahasantri Moraputi dan Morabia ini ada Pak Imam, kita akan bersilaturahim dengan komandannya bin dan Sumatera Selatan untuk belajar tentang kita negara mana kita selalu mendapatkan yang dibilang rahmatan insya Allah mendapatkannya ilmu pengetahuan. Kita lagi beliau. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Amin. Karena sejatinya pertemuan ini memang sudah digariskan, ditakdirkan kita harus bertemu. Mudah-mudahan nanti ada nilai manfaatnya. Baik bagi adik-adik sekalian maupun bagi saya ya, atau bagi kami lah ya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang maha mengatur. Kita manusia ini berencana, kita manusia ini hanya bisa bermimpi, tapi kembalinya kepada Allah itu tadi ya. Saya yakin insya Allah atas kehendak Allah maka kita selalu sehat. Amin. Adik-adik sekalian dalam menggapai mencari ilmu ya, menggapai mimpi nanti dimudahkan Allah. Yang kedua salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti pada akhir zaman atau di akhirat nanti kita dikumpulkan karena kita sering bersalawat kepada Rasulullah ya. Amin. Dan insya Allah kita umat Nabi Muhammad ini diberikan fasilitas lebih yang tidak sama dengan fasilitas umat-umat terdahulu yang umurnya panjang kan. Kita cuma 60-70 tahun tapi kita punya handicap sendiri ya. Kalau ada handicap sendiri kita punya fasilitas sendiri selagi kita tidak syirik ya. Itu ya dosa-dosa manusia yang fitrahnya dosa kan. Itu saya terima kasih sekali dibawa ke sini. Saya sebenarnya pada hematnya saya bukan pada kapasitas untuk memberikan nasihat ya, karena mungkin saya juga ilmu saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, mungkin lebih banyak pada pengalaman hidup ya. Kalau pengalaman hidup ya saya dari ujung sampai ujung sampai balik lagi ke tengah ini, dari ke barat ini ya, banyak yang saya lihat, banyak saya rasakan. Mungkin sifatnya bisa bercerita saja. Mudah-mudahan dari kisah yang beberapa yang saya sampaikan nanti ada nilai manfaat. Ya. Tidak semua. Kadang kita gini, prinsip hidup itu apa yang kita lihat belum tentu kita bisa rasakan nanti. Apa yang kita dengar belum tentu nanti menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain yang meniru contoh yang ada itu.
Tapi sejatinya bahwa apa yang sudah dirintis oleh beliau ini kepada 19 berapa orang? 20-an. 20 orang ini menjadi cikal bakal nanti bagi generasi muda di fakultas kita, Iya. supaya nanti siap pakai, ready for use nanti di lapangan ya. Tentunya bekal-bekal yang diberikan, sentuhan-sentuhan pengalaman yang nanti dicontohkan, termasuk nanti mungkin dibawa ke alam sebenarnya di lapangan. Oh ini contoh yang itu. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian harus dengan ikhlas menangkapnya sebagai sesuatu yang baik ya. Amin. Nah, diambil aja ilmunya itu. Tidak semua sama, ada mungkin ilmu tadi kuliner yang diajarkan tidak cocok dengan ilmu publikasi mungkin seperti itu ya. Tapi sebuah ilmu itu pada hakikatnya baik, karena hidup ini sejatinya memang manusia itu diturunkan ke bumi untuk memimpin bumi ini ya, bumi. Artinya kita harus memimpin di bumi ini, memimpin diri sendiri, memimpin di lingkungan kita, mau memimpin nanti kalau rezeki kita nanti dititipi amanah oleh Allah menjadi pemimpin umat, baik yang umat masyarakatnya, maka kita harus punya bekal yang bagus ya. Nah, ilmu yang didapatkan dari Universitas Islam kita di Palembang ini dengan referensi yang sudah ada, dosen-dosen yang berpengalaman ya, mungkin juga mentor-mentor termasuk beliau tadi yang mempunyai keinginan jadi ada moderasi ya. Moderasi nanti bisa menjadi kekuatan bagi Anda ya, sehingga Anda begitu sudah siap di lapangan, Anda punya pengetahuan, tidak teori tok ya, tidak teori tok. Teori itu sebenarnya dibuat berdasarkan praktek ya. Cuma kadang-kadang kalau kita teori tapi tidak pernah merasakan pengalaman, maka nanti kita menganggap teori itu segala-galanya. Padahal di lapangan itu, di alam kehidupan nyata itu, di alam kehidupan nyata banyak hal-hal yang mungkin tidak ada di teori, tapi itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup kita ya. Contoh ya, seperti mbaknya tadi mungkin dalam sudah punya ilmu, sejatinya kalau sudah punya ilmu S1 strata 1, banyak orang yang berorientasi bekerja di pemerintahan, pengen punya kedudukan, pengen punya kursi lah istilahnya, pengen dihormati orang. Ya memang itu kodrat manusia, pengen dihormati, pengen di itu. Tetapi tidak semua orang atau negaranya mampu mewadahi itu. Makanya peluang-peluang yang ada selama modernisasi itu diambil. Oh iya, kita tidak harus jadi pegawai, kita tidak harus jadi pengusaha, kita tidak harus jadi ustazah, kita tidak harus jadi mubalik, tapi kita bisa jadi siapa saja dengan ilmu yang didapat itu ya. Untuk tentunya untuk dalam rangka menghidupi diri sendiri, bertahan hidup dalam mengarungi dunia ini, juga kali sudah berkomunikasi sesuai dengan keindonesiaan, itu yang paling penting ya. Kita hidup di Republik Indonesia. Di Republik Indonesia sudah ada komitmen kebangsaan kita. Apa komitmen kebangsaan nanti? Ya kita harus berideologi Pancasila atau kebangsaannya. Kemudian ada 4 pilar gitu ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya, dan seterusnya. Jadi itu harus kita pegang. Banyak sekarang, karena mungkin zaman digital nih ya, banyak orang belajar langsung menggunakan YouTube, banyak menggunakan media sosial. Bukan tidak boleh, boleh. Cuma saringannya tidak tepat kalau kita diterimanya mentah-mentah. Makanya ada guru, ada pembimbing ya. Beliau-beliau membimbing gurunya, apalagi yang kelas UIN kan, saya pikir dosen dan pengajarnya qualified ya, sudah melalui saringan yang bagus. Nah, manfaatkan waktu yang ada, mumpung Anda nanti belum bermain di kehidupan masyarakat ya, untuk benar-benar serap ilmu yang ada di UIN, apapun jurusannya, apapun prodinya, sama saja ya. Karena ilmu yang kita ambil itu tentunya tidak ada ruginya ya, tidak ada ruginya.
Dan ilmu itu harus kita serap ya. Ilmu itu pasti bermanfaat, karena di dalam Islam sendiri kan jelaskan bahwa kita tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu contoh gambaran, artinya bahwa ilmu itu tidak ada dimensi waktu ya. Kapanpun berilmu itu sangat penting bagi kita, apalagi di zaman sekarang. Hanya parameternya jelas ya, ilmu yang kita dapatkan itu harus benar-benar ilmu yang baik ya, ilmu yang baik sesuai dengan syariat Islam, kemudian sesuai dengan tatanan dalam kehidupan kita, ideologi. Jangan ilmu-ilmu sembarang. Sekarang banyak ya orang yang mungkin, mohon maaf ya, dia ingin mendapat peran yang lebih dalam kehidupan ini, ngambil ilmu dari yang tidak jelas sumbernya. Katakanlah YouTube, katakanlah komunitas grup WA, Telegram, ataupun sebangsanya itu. Nah, akhirnya terjadi doktrin-doktrin yang tidak benar. Misal, ngapain kita berkawan dengan si A, si B? Itu bukan komunitas kita. Contoh itu ada di dalam masyarakat kita. Padahal di dalam berkehidupan kebangsaan Indonesia ini bahwa kita tuh satu saudara, kita menghargai, punya punya toleransi, tetapi ada batasan-batasan memang tidak boleh kita campuri, tidak boleh kita masuki, baik dalam toleransi agama, toleransi berkehidupan dan seterusnya, ada batasan-batasannya. Tapi punya adab kesusilaan seperti etika bangsa Indonesia ya. Agama kita tuh sudah lengkap ya, agama kita di Islam sudah lengkap mengajarkan semua kebaikan ya. Tidak ada, tinggal kadang-kadang memang ada manusianya yang terdoktrin yang tidak baik dengan ingin berperan lebih. Kadang itulah terjadi terorisme ya, karena doktrinnya terima, oh ini bla kamu mau masuk surga, mau masuk surga jalan pintas begitu. Ya. Ada proses masuk surga itu mulai dari menimba ilmu itu proses masuk surga ya, kemudian taat kepada guru, taat kepada orang tua, melakukan hal-hal yang baik ya, itu bagian dari proses menuju surga. Udah ada masuk surga langsung cepet pakai bom bunuh diri, contoh seperti itu, nggak ada ya. Membenarkan kelompok sendiri, menyalahkan kelompok orang lain, tidak pernah gitu ya. Nabi kita mencontohkan sudah seperti itu. Saya tidak begitu hafal hadisnya, karena Anda yang tahu tuh ya. Yang jelas di Indonesia ini ada aturan main dalam berkehidupan kebangsaan itu ya. Tidak boleh kita lari dari sana ya. Sudah Indonesia ini sudah diatur. Pancasila itu adalah kesepakatan leluhur kita, diambil dari intisari budaya-budaya bangsa kita. Makanya ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, sampai ada musyawarah mufakat ya. Itu budaya kita ya. Diambil dari nilai-nilai intisari daripada bangsa kita. Nah, Anda sebagai generasi muda kekinian, generasi muda milenial, apa yang diberikan ilmu oleh guru kita, dosen kita, ya, pembimbing kita, itu adalah hal yang baik, diserap ya, kemudian nanti mungkin sambil dikombin dengan hal-hal kekinian, karena mungkin di kuliah itu tidak semua bisa diberikan ya. Kalau memang tidak yakin yang diberikan di luar sana atau didapat di luar sana, bertanya kepada mungkin komunikasi ini, modernisasi ya, itu nanya komunitas ini, bang D atau mbak ini cocok nggak dengan anu kita, benar nggak, jangan langsung mentah-mentah ya, jangan mentah ya. Apalagi hari ini ya, kita banyak diperagakan akhir-akhir ini di media ya, hal-hal yang sebenarnya nilai-nilai keislaman, nilai kesatuan kita dirusak sendiri oleh sikap kita ya. Saya tidak sebutkan, tapi itulah adik-adik mungkin bisa melihat contoh-contoh yang ada terjadi di Indonesia. Ada yang mengakunya sebagai ulama tapi tidak mencerminkan ulama, ada yang mengaku sebagai dan dianui sebagai pemimpin tapi tidak mencerminkan contoh-contoh pemimpin ya.
Di antaranya melakukan hal yang tidak baik, mulai dari korupsi sampai ini. Itu contoh-contoh ini. Bahkan hari ini, kemarin, ada artis yang Anda sering tonton di mana tuh? Di TV itu artis Ikatan Cinta apa? Andi. Hah? Itu kan. Sebegitu murahkah Anda? Dan dia jadi artisnya berapa sih gajinya? Lebih dari kita-kita ini. Kalau bilang cukup pasti tidak cukup. Tapi yang baru ketangkap 5 kali dia contoh seperti itu ya. Sebegitu kan? Ada dari segi fisik, praktik ya. Mengapa menjual murah sendiri? Contoh-contoh seperti itu. Itu karena budaya ikut-ikutan budaya Barat, ingin pragmatis hidupnya, menikmati sesuatu yang tidak punya norma. Ya kita punya agama, janganlah seperti itu. Ya. Kalau itu diterapkan dalam diri kita, maka kita tidak punya nilai. Terutama perempuan ya, tidak punya nilai, karena tidak punya nilai. Karena sekali-sekali Anda sudah menjual diri, maka akan tersebarlah sampai ke akhirat sana tuh. Tersebarlah catatanmu. Ya. Nilai seorang perempuan itu akan dinilai daripada adabnya, ya, dari akhlaknya, ya, dari salah satunya itu di ilmunya ya. Kita alhamdulillah kita diberikan semacam pengetahuan dengan ada peristiwa itu. Kita tidak bermaksud untuk menjadikan contoh, mengunjing, tapi itu jadikan contoh ya. Allah sudah memberikan rezeki lebih kepada kita semua, kepada dia, tapi masih juga mencari lebih. Alasan mau kurang ekonomi dari mana? 30 juta hidup di Palembang nih, makan pempek selem tuh setiap jam habis. Ya. Contoh gitu. Tapi kalau hidupnya borjo, ya, ke salon apa itu. Ini contoh-contoh yang baik ya. Adik-adik jangan ikut-ikutan ya. Yang baik kerjakan. Ada dulu emak-emak kita, orang tua kita dulu selalu selalu mengingatkan kita bahwa misal ya, nak jangan jangan keluar rumah kalau tidak perlu, contoh seperti itu. Nah, misalnya jangan balik malam. Nah, makan bismillah dulu, bisa contoh itu. Nah, yang ini. Nah, kalau orang tua harus sopan cium tangan, contoh seperti itu ya. Tapi itulah tantangan akhir zaman ini. Ya, akhir zaman ini banyak sekali batasan antara ilmu etika sama kebutuhan tuh berhimpitan tipis ya. Tinggal kita yang anehnya ya. Godaannya berat, makanya godaan paling berat di akhir zaman itu ya. Ada monaf ya, ada saudara kita istilahnya Islami tampilan tapi kelakuan tidak Islami ya. Banyak itu ya. Ada yang mungkin pakaiannya biasa aja terapin Islami sekali dalam kehidupan. Nah, itu makanya jangan tertipu dengan kehidupan ya. Tapi sejatinya dalam berkehidupan kita ada norma, ada punya ilmu. Tidak semua orang bisa kuliah di mana? UIN itu. Saya aja kemarin pengen kuliah di UIN waktu masih di Jambi. Lancar saya. Tapi tidak kesampaian. Saya mau ambil hukum Islam rencana saya. Tetap S2-nya kemarin rencana, tapi tidak kesampaian karena untuk menambah ilmu ya. Masya Allah. Jadi itu adik-adik sekalian, pandai-pandailah dalam berkehidupan ini. Anda masih panjang perjalanan hidup. Sekarang baru di bawah 30 ya. Bawah 30. 21 masih panjang perjalanan. Kalau hidup kita 64 atau 63, berarti masih ada punya 42 tahun. Tapi itu waktu yang singkat umur itu. Dan terasa, saya juga kayaknya baru kemarin saya SMA. Tak tahu lah, sudah mau pensiun aja. Berapa usia beliau? Ya. Saya terasa sebentar lagi mau pensiun. 3 sampai 5 tahun lagi mau pensiun. Ya. Tidak terasa hidup itu. Saya juga kadang-kadang menung dulu apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk kepentingan negara, untuk orang tua, untuk negara, untuk agama. Kadang-kadang berpikir seperti itu.
Tapi masih ada waktu kita, masih ada waktu. Berbuatlah baik. Yang laki-laki, Anda nanti kontrak itu laki-laki ini beda dengan perempuan ya. Kontrak laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga kontrak. Jangan dibalik-balik ya. Nah, kau untuk punya kewajiban menafkahi anak istri, punya tanggung jawab lahir dan batin. Lahir bisa penuhi, tapi batin tidak penuhi. Batin mama bukan seks saja ya, banyak batin tuh, ketenangan, kenyamanan istrimu, memberi perhatian, memberikan pengetahuan, memberikan tentang tata cara dalam berkehidupan rumah tangga, bermasalah itu bagian daripada batin ya. Tanggung jawab di samping menyiapkan anak kita supaya akidahnya tetap, ibadahnya bagusnya. Nggak gampang kawin ini nikah tuh. Ada yang tak mau nikah? Ada. Pengen nikah semua kan? Nah, nikah itu alhamdulillah kami sudah lebih dari ulang tahun perak perkawinan, artinya banyak asam garam yang dinikmati ya. Kita kembali rumah tangga kan dua ini. Pada waktu Anda berumah tangga, jangan salah pilih ya. Untuk memilih itu tentunya kalau orang Jawa itu ada bebet bobot bebet ya, apa namanya itu bebet bobot apa ya, ada bebet ya. Nah, itu tipe domani. Jangan lihat cantiknya baik kata Ustaz Somad tuh ya. Cantik, cantik. Cari dia. Siapa ini? Dia cantik siang alim pakai jilbab, tahu-tahu malam dia nyambi. Di nyobu di tempat hiburan. Iya benar, ini fakta. Betul. Saya orang lapangan, saya sering lihat dia. Ya. Cari, telusuri siapa orang tuanya, siapa ini. Tapi jangan sampai ketahuan dia mah putus. Ya. Jangan sampai ketahuan dia. Cari. Yang penting tuh cantiknya dulu, agamanya dulu, satu iman kita. Yang kedua cantiknya, ketiga akhlaknya, sama aja satu tuh ya, akhlaknya dan seterusnya. Ya. Masya Allah. Itu ya itu. Nah, kalian supaya nanti istrimu bisa taat samamu, supaya istrimu bisa hormat samamu, ya carilah finansial yang lebih, berikan sandang papan pangan. Ya. Tidak harus jadi pegawai. Tidak harus jadi pegawai. Jangan keliru ya. Menggaleh tapi ya, angku punya galehan sampai ujung Kertapati sampai ujung situ. Wah, tuh. Parah pitinya tuh. Parah itu sadurnya. Ya, itu lu laki-laki. Maka istrimu akan sayang sama lu nanti. Karena kerja keras ya. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Kalau orang Amerika bilang tuh not time is money. Hah? Bukan. Orang not freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Artinya kita harus bekerja. Kita untuk mencapai sesuatu perlu bekerja, perlu usaha, dan usaha itu akan menghasilkan ya atau tidak, yang sesuai kita inginkan atau tidak kita sesuai inginkan itu. Tetapi yakinlah kalau kita sudah berusaha akan diberikan sesuai usaha kita tadi ya. Yang terutama laki-laki ya, Anda ini siapkan dirimu untuk menjadi ini nanti jadi kepala keluarga. Cari ilmu yang bagus, nanti cari pekerjaan apa saja. Tidak harus jadi pegawai, syukur-syukur jadi pegawai. Ya, jadi pengusaha juga mulai dari kecil-kecilan. Pengusaha kuliner, nasmin kam kai pupik misalnya. Apa itu? Nasi minyak kari kambing pagi kerupuk. Ya. Ya, itu. Jadi usaha apa saja, usaha aja sehingga nanti adik-adik nanti dari usaha itu bisa menghidupi diri sendiri. Tidak bergantung kepada wah harus mau jadi pegawai, harus jadi ini. Ya untuk kehormatan memang, orang apalagi kita di dusun-dusun kan, oh iya anak si Anu itu pegawai, gerot. Ya tapi bukan itu parameternya ya. Yang parameternya bekerja yang paling penting ya. Bekerja, carilah pekerjaan yang halal. Banyak di sini di kehidupan di pekerja halal. Jadi tukang sate juga asal halal kayak sate mana tuh? Madura. Hah? Madura. Bukan sate Bang Rio tuh. Setiap malam pergilah depan rumah gubernur tuh. Penuh terus. Hitung aja tuh dia. Satu porsi berapa? 50.000 gitu. Tukang sate tapi gajinya berapa semalam dia?
penuh tuh dari jam 7 malam, ya mungkin jam 6 malam sampai jam Nggak terbeli kalau kelas mereka kan. dia juga berawal bukan dari Betul. langsung Dari besar. kecil. Ya, nanti kuliner itu Semangat. nanti disiasati. Tidak harus jajanan yang gede-gede, jajanan yang rumah-rumahan ini. Nanti yang penting siasat mana? Segmennya tuh apa sekarang kebutuhan di lingkup masyarakat kita? Misalnya sekarang segmennya itu banyak orang buat kafe ya. Nah, kalau kita gimana supaya kafe itu kita tidak punya kafe tapi kita ada andil di kafe kan, mungkin nitip kuenya, nitip apanya mungkin ya contoh itu. Banyak peluang tuh banyak. Pandailah. Mungkin hari ini belum laku jangan kecewa. Terus saja berdoa nanti insya Allah Allah akan lapangkan rezeki kita. Ya, jangan lupa sedekah dan rezeki. Nah, sedekah. Kalau nanti dapat hasil 1, kasihlah sedekahnya, dapat 10 ya kasihlah sedekahnya, mungkin minimal 1 ya, atau mungkin 0 sekian persen, sisihkan sedekah kepada fakir miskin ya, terutama orang tua kita di jangan lupa itu ya. Amin. Untuk laki-laki, jadi prinsipnya laki-laki Anda nanti bakal jadi kepala rumah tangga, siapkan dirimu, masih panjang perjalanan. Kita juga usia-usia dulu kadang tuh idealismenya tinggi ya, tapi faktanya tidak sesuai idealisme ya. Kalau memang tidak sesuai fakta, cepat switch mentalnya, cari yang real ya, tapi tanpa menyalahi ini ya. Dunia ini diciptakan Allah itu majemuk sekali, harus dinikmati. Makanya Allah tidak menciptakan kita satu ras ya, sengaja supaya kita bersilaturahmi, supaya kita dapat dapat saling kenal, supaya kita nanti bisa berusahanya ini ya. Kita tidak diciptakan ras masing, ada Minang, ada Jawa, ada Palembang, ada Oki, ada OL tadi ya. Silaturahmi lah, karena dari silaturahmi itu menjalin nanti persaudaraan. Insya Allah ada rezeki sana. Komunitas yang ini dibentuk ini kan menjalin silaturahmi sejatinya, ya. Nah, manfaatkan selama masa ini kita saling. Nanti mungkin kalau di antara kita nanti ada yang sukses ke depan 20 tahun, kita nggak tahu perjalanan hidup, tahu dia perjalanan hidupnya hebat. Walaupun di awal terganti, kita tahu dia sukses, ingat komunitas ini. Tarik, teman saya, mama siapa namanya? Linda, Lisa, Lydia ya. Misal Linda, Anissa dengan Winda, itu kok belum juga, lakinya susah. Maaf ya, misalnya, laki susah. Anda punya kemampuan, punya kelebihan, ajak dia tanpa dia tersinggung. Ajak, mau udah ikut kami pelan-pelan, jangan langsung kasih umpannya, jangan kasih langsung daging, kasih umpannya loh, kasih supaya dia terangkat juga pelan-pelan, dia juga tidak merasa malu. Nah itu contoh seperti itu. Tapi tidak lah, insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya percaya semua. nanti bakal jadi bini. Amin. Itu ya. Nah ini khusus mak-mak, calon mak-mak. Calon mama ya, calon mama. Ada nanti kan di samping bekerja juga nanti jadi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga tuh tidak bisa dipelajari di buku, harus dipraktekkan. Mak kita lah ya, mentor kita yang paling baik ya, mak kita. Kalau mak kita adem ayam sampai sini bapakmu, itulah ilmunya. Jadi perempuan tuh susah gampang ya. Karena dia, apalagi nanti kalau Anda bekerja, tentunya ngurus suamimu, ngurus anakmu, ngurus dirimu, ngurus pekerjaanmu, berat sekali. Bangga tak sanggup saya jadi perempuan, saya jadi laki-laki aja kan. Ya perempuan berat. Berarti kalah kita. Berat jadi perempuan itu. Karena ada tanggungan dia yang ini. Kapan jadi ibu, kapan jadi istri, kapan jadi bekerja untuk itunya, dia harus dipindahkan. Jangan lupa ya, Anda sejatinya ibu rumah tangga, istri daripada suami. Nah, ladang ibadahmu di situ. Betul. Ya, jangan lupa tentang suami saya cuma
buruh harian misalnya, saya jadi pegawai di Pemda bagian keuangan lagi. Jangan nanti jangan bos. Walaupun hanya mungkin 2.000 istrimu, suami bisa nyisihkan uang, terima itu dengan ikhlas, bang simpan. Ya. Jangan merendahkan suamimu. Tapi tanya betul, masa cuma 2.000 cuma enggak? Kita pajak nikah kan? Bagus anaknya. Hari ini kasih 2.000, tak ada yang betah perempuan. Lu mau nggak dikasih 10.000 setiap hari dengan suami? Tak mau, kurang lah, cari yang lain. Minum ada minum ada. Jadi itulah. Ya itu ya, jadi perempuan tuh tantangan berat, pandai-pandailah. Ada pakaian tuh, nggak ada orang, nggak perlu ketok. Ibu. Tidak, istri saya lagi di jalan. Oh ya. Jadi jangan lupa jati dirimu sebagai perempuan ya. Perempuan itu makamnya jelas, ya. Makamnya jelas, ya. 3 kali disebut. Ya. Yang perempuan itu makamnya jelas, ya. Karaman. Jadi Anda banyak yang tergelincir ke neraka karena tidak bersyukur yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang membuat dia lujing bisa perempuan. Lujing. Tapi saudara, pintu surga itu dibuka banyak di peluang perempuan. Ikhlas yang menerima, bukan ikhlas suami kawin lagi, bukan. Siapa yang mesti ikhlas? Ini, ya kan? Ponakannya. Ya, yang perempuan yang paling pintar ya. Ya, masya Allah. Jangan nanti mungkin di perjalanan saat sudah kuliah ya, begitu sudah kuliah dari nikah, tak tahu suami tidak sesuai harapan, pecahlah pintu rumah tangga tidak bisa, bingung cari duit, sampai terjun yang banyak contoh. Saya tidak satu yang kita alami itu banyak yang maaf dia menjual dirinya. Karena itu pertama coba kebutuhan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama enak menikmatinya, ya, menikmati. Ya udah, maka hancurlah dia apanya dia. Apalagi sampai pindah agama. Jangan, perempuan itu berat. Dari zaman ini berat perempuan. Makanya dibilang kunci sampai apa? Ada hadis yang kuncilah, ikatlah pada waktu zaman Dajjal lah dia. Sampai sebegitunya. Karena perempuan mudah digoyahkan oleh kebendaan. Ya. Lu nggak suka sama dia sekarang karena dia jelek, tapi begitu dia sudah berduit banyak, walaupun jelek, apa? Contoh seperti itu, misalnya ya, banyak itu, gitu ya. Jadi kadang perempuan tuh ada yang pragmatis ya, pengen. Yang penting. Bapak. Masya Allah, kalian Ya, dapat ilmu. contoh seperti itu ya. Dan perempuan itu berat ya, terus perempuan berat ya. Hati-hati Anda nanti ini. Kalau sekarang mungkin nanti sudah punya suami, tidak sesuai harapan. Sementara tetangga kita sudah punya rumah, tetangga kita sudah punya apa? Mobil. Punya mobil. Syukuri aja. Saya alhamdulillah ya pengalaman hidup hari ini bisa sedikit lebih dari kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan saya masih ada tukang becak. Masya Allah. Tapi syukur, saya merangkak dulu, walaupun Lenan 2 dulu ya, begitu sudah cuti, pasti habis begitu sudah cuti itu. Gaji berapa sih di bicara? Pulang dari Jawa ke Sumatera naik bis ya, sampai balik dari Jawa, udah sampai ke Jawa lagi bingung untuk makan. Tapi enggak, syukur ya, low profile aja bro, hidup. Sekarang udah. Sekarang alhamdulillah jenderal. sedikit punya, bisalah makan Kentucky, Masya ya. Allah. Bisalah untuk mungkin makan pempek di Raden ya. Karena itu syukur ya. Karena Allah itu akan memberikan kita rezeki pada waktunya. Kalau sudah waktunya, tidak ada suatu kekuatan dunia pun di dunia ini akan mampu Allah. Ya. Kalau tidak rezekimu jadi bini gubernur, jadilah dia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aminnya pelapor. Wah, takut dia, gemetar. Tidak mau jadi bini gubernur. Enggak. Tidak. Oh iya. Berarti Yung rektor. Ini next nih. Berarti sudah ada CLBK ya. Ada, cuma malu-malu. Iya, nggak apa-apa. Lebih bagus kita udah tahu siapa. Betul. Karena tahu akhlaknya, tahu ininya. Ya. Ini perempuan terutama ya, hati-hati. Anda masih muda,
nanti Anda harus punya visi, punya mimpi. Saya pada ujungnya itu jadi ibu rumah tangga. Ya, bekerja pun kalian di ujung jadi ibu rumah tangga. Jangan Anda hilangkan jati diri sebagai ibu rumah tangga itu. Ya, jangan hilangkan. Ya, jati diri Anda nanti sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai emak daripada anak-anak. Jangan lupa itu. Itulah ladang ibadahmu. Ya. Sebekerja apapunmu, sehebat apapun fungsimu, atur waktu. Ya. Mungkin quality time-nya yang mungkin dimanfaatkan, bukan quantity time, tapi quality time. Misalnya Anda cuma waktu karena bekerja jam 7 sudah setengah 7 sudah ke kantor, jam 5 sudah sampai di rumah. Berarti waktu-waktu yang Anda itu yang dimanfaatkan untuk itu, ya. Nah, atau nanti mungkin Anda punya banyak waktu sebagai ibu rumah tangga murni, cuma menerima gaji sisihkan daripada suami, gaji itu dikelola dengan baik. Ya, karena sejatinya penghasilan suami itu hanya sebagian untuk istri, ya, sebagian. Karena suami punya tanggung jawab di dunia itu, ibunya, saudara perempuannya, ya. Gitu ya. Tapi laki-laki yang bijak biasanya dia akan pandai menempatkan itu. Dia tidak, biasanya dia pandai, tidak mungkin dia langsung terterangan depan istrinya. Langsung mati. Ya. Itu ya. Itu adik-adik sekalian terkait kehidupan. Saya banyak yang saya lihat ya di bumi belahan Indonesia Barat, ke belahan Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur. Itu tadi, itu aja intinya. Pandai-pandai bersyukur, lakukan yang terbaik, harus punya mimpi, ya, harus punya mimpi dan punya platform dalam kehidupan itu, pedoman, ya. Pedomannya apa? Kalau kita dalam Islam itu ada nama Al-Quran dan hadis jadi pegangan, ya. Jangan keluar itu, jangan kata kiai, kata ustadz, kata mana? Kalau kata kiai tidak jelas, ya maka cari. Nah, untuk ilmunya, apalagi ada sekolah di UIN kan, punya referensi yang jelas. Kalau ragu, tanya kepada yang ahlinya. Banyak sekarang ustadz bermunculan. Yang terakhir ustadz memalukan kita, kayak gimana tuh yang santrinya sampai sekian banyak. Apa sih yang di daerah? Karena orang tua terlalu percaya tidak ini keilmuan di mana. Lihat lu kesehariannya. Si kiai benar kiai ini ya. Kalau kiai yang nggak jelas ya jangan tinggalkan. Banyak hari gini untuk hidup nih orang kadang banyak menipu. Ya. Depan kita baik, depan kita kayak alim, tapi untuk ujung-ujungnya di perut itu jangan. Ya. Nah, nauzubillah min dzalik. Itu yang merendahkan nanti agamamu. Ya. Jangan jual agamamu untuk kehidupan, jangan. Ya, apalagi jual-jual ayat jangan. Besar itu pahala dosa. Jangan jual. Banyak sekarang orang jual itu. Contohnya itu yang baru yang kecekel itu berapa orang tuh santrinya kena? Ada sekitar berapa itu? 20-an. Kok orang tuanya mau tidak untuk kontrol? Rupanya orang tua yang miskin ya, nitipkan murid gitu. Gratis kan? Aduh, iyalah dia merasa budak dia kan kayak zaman dulu lagi. Jadikan apa itu ya? Budak. Goblok itu namanya hati ya. Nah, tapi sekelas Anda kan tak mungkin lah. Anda kan mahasiswa, punya intelektual ya. Apalagi mereka ini dapat beasiswa KIP dari negara. Negara. Jadi negara ini ingin membina mereka ini menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan nyalakan dusun, nyalakan kecamatan, jangan nyalakan negara. Mereka harus menebar kebaikan. Nah, itulah mereka. Jadi mereka dapat Islam yang sejati, Islam yang kafah. Nah, ya. Ada contoh-contoh. Nabi juga memberikan contoh sudah. Ya. Bagaimana dia bertetangga dengan yang bukan satu iman dengan beliau, tetap memberikan ini. Tetapi lakum dinukum hadiah itu tadi ya. Jangan ya. muncul juga ilmu hadisnya. Dari pakarnya itu beliau. Lakum dinukum hadiah. Agamamu. Ya. Jadi itu. Jadi konteks kehidupan itu sebenarnya adalah kita ditakdirkan untuk hidup di dunia mulai dari lahir sampai kita meninggal. Jangan sampai kita tidak paham bahwa hidup itu adalah perjuangan kita untuk menuju kehidupan berikutnya. Di dunia ini sementara,
Ya, tipu muslihat saja di dunia. Lahun wala ibun. Ada ayatnya di Quran. Mata Al-Qur'an ya. Benar ya? Mata Al-Qur'an ya. Masalah di surah Muhammad ya. Surah Muhammad. Kalau nggak salah ya. Masya Allah. Ya. Karena saya baru baca tadi. Ayat 30 kan 38. Sejatinya dunia ini kan tipu muslihat saja. Sejati. Nah, tapi memang harus ini ya, harus ini. Karena dunia ini diciptakan memang untuk itu, ladang kita ke akhirat sana. Iya. Tapi jangan pula kita tok. Wah, aku pengen apa akhirat surga, keliru ya. Surganya di dunia dulu, nikmati dunia ada ini. chemistry-nya. Iya. Robana atina di dunia sana itu. Masya Allah. Bekerjalah yang baik nanti. Jadilah ibu rumah tangga yang baik. Jadilah muslim yang baik. Jadilah saudara yang baik nanti ya di dalam kehidupan ini. Amin. Komunitas ini mudah-mudahan Amin. dosen-dosennya bisa memberikan teladan-teladan yang baik. Berurian. Kalau misalnya nanti ya sekarang ada komunitas kemahasiswaan tuh, Betul. ada namanya BEM-NUS, BEM-I ya, BMSI ya, ada apalah semua macam-macam tuh. Bukan tidak boleh ikut, silahkan ikut itu. Tetapi ya Anda tuh mau jadi mau jadi apa sih? Nah, Mau jadi ilmu. ilmuwan. Cari ilmu. Bagaimana supayanya ketentuan 4 tahun kuliah Anda 2 tahun tamat? Betul. Bisa nggak? Banyak yang contohnya. Bahkan setahun bila perlu. Ya, artinya cari ilmu. Jangan ikut-ikutan yang di luar konteks itu. Hanya karena nanti dibilang, oh kamu ketinggalan. Kalau laki-laki banci, ya. Kan ada tuh dikirimi BH, dikirimi Masya Allah. apa oleh kau ke Jakarta terus ikutan. Ada kebijakan pemerintah nggak tahu untuk munyuk aja ikut demo. Belum ngerti apa-apa. Nah, nanti terpentung aparat. Contoh ya. Lebih bagus energi dimanfaatkan untuk ilmu. Ya, bersilaturahmi yang baik, berorganisasi yang baik. Kan banyak organisasi di mahasiswa itu banyak. Tidak harus berdemo. Bukan tidak boleh demo. Boleh. Tapi di dalam berkehidupan di kebangsaan kita itu ada nama musyawarah mufakat. Untuk menyampaikan musyawarah mufakat itu melalui anggota DPR menyampaikan di waktu itu. Ada ide mau buat tulis, ketemu audiens ya. Daripada turun ke lapangan banyak mudaratnya daripada itu ya, adik-adik. Pesan terakhir ada waktu yang ada di universitas ini, dosen yang sudah berikan ilmu diserap ilmu yang baik ya, karena ilmu yang diberikan itu sangat bermanfaat bagi Anda dalam nanti mengarungi kehidupan, baik sebagai insan hamba Tuhan maupun insan hamba sosial. Ya, sekali lagi itu baik untukmu, untuk insan hamba Tuhan jelas ya. Ada platformnya, itu Al-Quran dan hadis. Tapi insan hamba sosial itu yang kadang-kadang nanti banyak implikasi di lapangan, banyak ini ya, mungkin dengan pengalaman guru-guru memberikan, dosen-dosen memberikan nasihat, itu nanti akan bermanfaat lagi. Di luar sana nanti dalam berkehidupan itu tidak sama ya. Sekarang Anda mungkin masih, mohon maaf ya, disubsidi oleh negara ya, atau disubsidi orang tua. Tapi nanti begitu Anda sudah dilepas punya tanggung jawab itu malu minta uang. Ternyata uang 1 rupiah itu mahal sekali. Ya, mahal sekali. Orang bisa menjual akidah untuk apa namanya? Untuk rupiah. 1 rupiah susah. Itu faktanya. Banyak yang menjual akidah untuk aja. Banyak melakukan hal ini. Melakukan hal negatif untuk sekedar mengisi perut saja. Hati-hatilah ya. Berkomunitaslah yang baik, saling ingat mengingatkan, kita satu saudara. Amin Allah. Kalau ada kawan di komunitas ini yang nanti lengah, ingatkan. Ingatkan itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau mungkin karakternya si A, si Nandia ya, Linda mungkin tidak bisa diomongin langsung melalui kawannya. Ada orang kan, apa kau
Nah, iya ada yang bisa berkarakternya, melalui kawannya, nggak bisa melalui kawannya orang lain yang bisa nyampaikan. Betul. Pakai kiasan dulu, Kiasan. kalian bisa. Kadang apalagi kita menyampaikan sesuatu itu waktunya tidak tepat, dan cara menyampaikan tidak tepat, maka hasilnya tidak baik. Jadi komunikasi bagus ya. Kami berharap sangat bahwa komunikasi ini nanti menjadi kekuatan yang bagus bagi IAIN UIN Palembang ini nanti, sehingga Anda tularkan ilmu-ilmu yang baik, tularkan akhlak-akhlak yang baik, tularkan yang diinginkan dalam berkehidupan di berkebangsaan itu yang sesuai dengan Pancasila, ditularkan kepada kawannya. Jadi Anda sebagai nanti change of Agen Rahmat. agen of change, agen perubahan daripada pola pikir, pola sikap dalam berkehidupan di lingkungan kampus minimal, ya. Tentunya dalam konteks dalam keindonesiaan, keindonesiaan. Bukan tidak boleh kita mengadopsi dari budaya lain, budaya Eropa, budaya Timur Tengah, budaya mana, boleh, tapi apakah sesuai dengan kita? Contoh budaya Eropa ya, budaya Eropa, misalnya budaya Eropa yang maaf ya, hiburan malam, itu budaya Eropa ya, kemudian pesta-pesta budaya Eropa. Nah, sekarang di kampung-kampung Anda lihat Banyak. kalau ada acara-acara, kalau tidak ada bunyi dangdung itu tak sedap. Padahal itu budaya Eropa, budaya kita. Sedekah gitu. Ya. Lihatlah di dusun-dusun sana tuh. Wah, isinya macam dangdung besarnya, tapi ulamanya nggak berani negur karena memang masyarakatnya butuh kayak gitu sesekali. Kehadiran Anda kan nanti di daerah itu ya. Pelan-pelan, tidak bisa menyentuh itu. Kemarin di Muratara itu ada perda bupati terkait dengan larangan melaksanakan kegiatan organ tunggal di demo. Yang demo itu siapa? Pasti ada orang yang tidak punya kepentingan, apakah itu pengusaha narkobanya. Karena dari kegiatan organ tunggal pasti ada jual narkoba ya. Atau mungkin yang punya ini tadi ya. Dan masyarakatnya kita cenderung senang aja, bapak ibu nenek datang nengok ya. Ya, mau disuruh gimana pun. Oh, kadang malah Ya pakai sarung turun ke atas ikut penyanyinya, ikut joget dia, ngasih ketip lagi. Fakta itu. Artinya masyarakat kita memang mudah. harus kita filterin. Ya, mudah-mudahan anak-anak ke depan nanti Amin. pakai bahasa Anda, cara Anda nanti bagaimana merubah karakter yang sedang berlaku saat ini, pelan-pelan kita balikin karakter kita dulu ya. Bukan yang dulu tidak baik. Tidak semua yang dulu baik dan tidak semua yang kekinian itu bagus, tidak. Di mix ya, di mix. Nah, itulah bangsa kita ini, bangsa yang majemuk. Kita dulu sebenarnya ada namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Seharusnya sampai sekarang tuh Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi kekuatan yang yang menjadi tauladan kita kehidupan. Hebat kita dulu, bersatu teguh, bercerai kita kawin lagi. Nah, bercerai kita runtuh ya, makanya kita baik. Kita dulu ditiru oleh bangsa-bangsa asing. Indonesia bisa ribuan pulau kita di Indonesia nih. Kok bisa bersatu? Gak usah jauh-jauh di Sumatera Selatan nih aja, antara Komering Ilir dengan Komering Ulu lah beda bahasanya. Di Komering Ilir sendiri antara mana Muara II, Campang Tolu, mana itu beda bahasanya. Nah itu tadi hebat budaya bangsa kita. Tapi kita bersatu dengan apa? Pancasila tadi. Ya. Masya Allah. Tapi semenjak reformasi kita sudah mulai nilai-nilai itu sudah mulai pecah ya. Sedikit goncang. Kita dulu Eropa kan terpisah-pisah, sekarang bersatu nama Uni Eropa. Ya. Kuat sekarang dia. Coba ya, mata uang euro di atas US dollar harga nominalnya. US dollar paling 15.000, di sana sudah 18.000, 17.000. Ilmu Indonesia. Kuat. Karena niru Indonesia dulu. Indonesia ternyata kalau kita bersatu itu kuat. Nah, dulu
apa namanya Rusia kan kuat tuh, tapi dihancurkan melalui pecah-pecah. Nah itu tadi kan lemah Rusia, bukan menjadi apa Uni Soviet lagi. negara yang sangat ditakuti. Oh, adik kelas. Kita Indonesia ini dulu hebat, terkenal. Tahun 700 Sriwijaya. sudah ada Sriwijaya namanya. Menaklukkan Mongol. Kuat kita. Iya, aku tahu. Kita bekerja dihormati, dijalin kerjasama dengan bangsa asing termasuk Cina. 700, tapi karena kita mudah dipecah belah, mudah dihasut, mudah dinambobokkan, pecahlah, hancur. Sampai sekarang kelemahan bangsa kita tuh tadi mudah menerima orang lain tanpa memfilteri. Orang bule, orang dari luar datang ke kita, wah hebat sekali. Saudara sendiri nggak mau lihat. Akibatnya mereka nggak tahu, mereka jahat, tak ingin melihat kita hebat karena kita ada hasil alam. Betul, ada target. Ada namanya palawija dulu ya. Palawija. Ada sekarang mineral namanya. Itulah sasaran mereka jangka panjang. Kalau kita bisa dikuasai mereka, kita tidak bersatu, maka mereka nanti akan mengambil alih kita. Itu abad 700, hebat kita. Tapi karena kita mudah dipecah belah, divide et impera namanya, hancurlah kita. Siapa tak kenal dulu kerajaan Sriwijaya? Cina belajar ke kita sini. Makanya tak salah kalau Anda putih-putih sekarang. Mana nenek moyang kita juga Cina. Kawinnya Cina. Ya. Dia sampai gini, lihat peluang Indonesia itu hebat. Hancur kita abad ke-7 itu. Karena kita tidak bersatu, mudah dipecah belah tadi. Ya. SMS kata orang, susah melihat orang susah bersenang. SMS. Mudah diadu domba. Kalian jangan sampai mau diadu domba ya. Dalam berkehidupan kebangsaan jangan sampai mau diadu domba. Yakin nih kepada pemerintah saat ini. Nggak usah dengar media tuh. Pemerintah sudah bekerja on the roll. Ya. Sudah membuat Indonesia di zaman pandemi kita masih. Siapa yang bilang ekonomi kita tidak bangkit? Pandemi loh, 2 tahun lebih. Anda jalan malam, KPKP ramai, mobil semakin berkeliaran banyak. Artinya ekonomi kita bagus. Apa indikatornya? Salah satunya daya beli masyarakat. Ya kan? Aku bukan ahli ekonomi. Itu aja. Ekonomi akan gugur kalau daya beli masyarakat itu meningkat. Itu indikatornya, salah satunya ya. Artinya pemerintah sudah membawa angin perubahan yang ke arah lebih baik. Ya, tidak sesempurna itu juga. Ada kelemahan biasa itu di negara manapun sama. Jangan Anda terpengaruh untuk ini. Bantu pemerintah dengan belajar yang baik ya. Bantu pemerintah dengan belajar. Siapkan dirimu untuk menjadi ready for use untuk bangsa ini. Amin. Apapun nanti peranmu, sebagai birokrat kah, teknokrat kah, politikus kah, atau ulama kah, ya, atau rakyat biasa kah, ya. Siapkan dirimu. Ya. Supaya nanti ini kami pada waktunya nanti akan pensiun. Tongkat estafetnya akan Anda ini. Mau mana bangsa kita tadi yang hebat 700 tahun ke-700 tuh pecah karena kita tidak paham tuh tentang mudah diadu domba, tidak punya visioner ya. Akibatnya kita mudah dihancurkan orang. Terulang kali kita sudah mulai hebat lagi abad ke-14. Apa namanya? Zaman Majapahit. Hebat kita. Tapi itu tadi kembali kita mulai diadu domba, mulai pecah belah. Ada namanya tunggal temetung, ada kendedes, kenarong, pecah lagi kita. Baca sejarah itu. Hebat kita. Berjuang bangsa kita hebat tuh. Diakui oleh Cina, diakui oleh mana, semuanya datang ke kita. Tapi hancur sampai sekarang. Exact location-nya abad ke-7, abad ke-14 itu sampai sekarang susah dibuktikan. Ada bilang kerajaan Sriwijaya di Pulau Kemarau, ada bilang di perbatasan ini, ada bilang di Jambi. Itu membuktikan bahwa exact location daripada dinasti itu diklaim tidak mutlak. Sama abad ke-14 juga sama. Pecah kita di kerajaan Brawijaya tuh, kerajaan Majapahit itu. Ada bilang dinastinya tuh exact location-nya ada di Terulan. Makanya kita adakan setiap tahun tuh ada apa di Terulan tuh, ada semacam sarasehan, semacam napak tilas. Kemudian ada yang mengklaim di wilayah Tapal Kuda, di wilayah mulai dari Lumajang sampai ke sana. Ada yang bilang di pulau di lain itu kuasaannya. Hebat dulu kita. Harusnya abad 21 ini kita sudah tinggal landas. Presiden kita saat ini ya
didahului dengan presiden sebelumnya, mulai dari Orde Baru sampai kepada Orde Reformasi, itu telah mengisi pada zamannya, mengisi pembangunan pada zaman, membentuk kita manusia yang hebat zamannya. Kalau dulu cuma pendidikannya cuma rata-rata tingkat SD sampai SMP, sekarang sudah S2, S3 ya. Ayo Anda rasakan, begitu tamat S1 belum ada nilai sekarang. Tambah lagi. Ya. Artinya pemerintah ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang sudah menyiapkan SDM yang bagus ya. Hari gini juga sama. Anda rasakan kuliah itu. Ya. Bagi ternyata ilmunya hebat-hebat sekarang. Syukuri itu dan Anda siapkan dirimu untuk bersaing di zaman atau era 4.0. Ya, coba ulang lagi. Wah, Itu zaman itu 5.0 loh. 5.0 bukan 3.0 lagi. Zaman kami dulu 0.0.0.0 ya. Zaman Anda beda. Kalau zaman kami bicara Pentium, zaman Anda bukan Pentium lagi. Pentium zaman kita dulu. Pentium, ngetik dulu. Kami Ngetik. kertek. Ya. Zaman sekarang tantangannya banyak ya. Dimensinya banyak. Ada ideologi sampai kondisi sosial itu harus Anda tetap keindonesiaan ya. Hati-hati. Karena Anda harus nanti menerima tokat, menjaga republik ini. Menjaga republik ini supaya kita tidak abad 21 ini, supaya kita menikmati kejayaannya. Ya. Zaman 21 ini sebenarnya diletakkan fondasinya kita dengan Pak Habibie bisa menciptakan pesawat terbang. Itu tanda-tanda kedikdayaan sudah mulai tampak. Ya. Sekarang berapa banyak anak muda atau anak bangsa yang berkiprah di tingkat internasional, diakui di sana karena keahlian dan kehebatan ilmu. Nah itu kita pesan terakhir kepada anda semua, adik-adik ya, jaga silaturahmi dalam persaudaraan komunitas ini ya. Jangan lupakan jati diri kita sebagai anak bangsa Indonesia yang punya ideologi Pancasila sebagai pemersatu dalam berkehidupan berkebangsaan ya. Kita harus punya idealisme, punya mimpi ke depan baik untuk diri sendiri maupun untuk bangsa ini ya. Kalau memang tidak bisa untuk bangsa ini, paling tidak untuk dirimu sendiri dan keluargamu harus punya mimpi. Apa mimpinya? Saya akan membawa keluarga saya menjadi yang ya bisa bersaing dalam kehidupan ini ya. Yaitu dalam tingkat lebih lanjut dalam berkebangsaan, saya ingin berkontribusi terhadap bangsa ini dengan menjadi pegawai yang baik, menjadi pengusaha yang baik, menjadi teknokrat yang baik, menjadi dosen yang baik ya. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir juga jangan lupa kita ini satu saudara ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Sumatera, ada suku Sulawesi. Kita satu saudara, itu yang membuat kita menjadi hebat. Bhinneka Tunggal Ika itu ya, walaupun berbeda-beda kita tetap satu dalam keindonesiaan, satu dalam bahasa, satu dalam bangsa ya. Jangan sampai mau dipecah belah, jangan karena ada perbedaan antara pemikiran dalam sikap, dalam mazhab istilahnya tuh, Anda sama-sama kita saling menjaga. Duduk bersama, rekatkan lagi persaudaraan kita, lekatkan persatuan kita. Mari bangun republik ini yang sudah diletakkan oleh founding father kita kemarin sampai sekarang di era pemerintahan Jokowi Maruf Amin sudah meletakkan hal-hal yang sudah luar biasa. Tinggal kita meneruskannya, menjaga dan meneruskannya aja. Zamannya Soekarno Hatta dulu meletakkan kemerdekaan, ya, meletakkan Pancasila, undang-undang, meletakkan dasar-dasar dalam berkehidupannya. Dan sampai sekarang sudah teruji, masih bagus, ya, masih sesuai dengan bangsa kita. Kemudian zaman Soeharto 30 tahun dia
ada meletakkan fondasi-fondasi yang baik, ambil yang baiknya. Zaman reformasi ya, zaman reformasi itu ada hal-hal baik ya, tapi juga ada hal-hal yang harus kita koreksi, yang tidak sesuai dengan budaya kita juga harus kita perbaiki. Sampai sekarang ya, era milenial ini ya, tidak ada batas waktu lagi. Hari ini saya ngomong, anda ini kan itu tadi, tentunya apa yang diomongkan ini nanti bisa bermanfaat bagi Anda ya. Sekali lagi kami sebagai abang-abangmu ya, mentormu, menginginkan nanti ada mahasiswi di UIN ini sebagai agents of change, agen perubahan dalam berkehidupan yang berbaik berdasarkan Pancasila dan Undang. Tularkan itu. Kita harus kompetitif ya. Untuk kompetitif maka kita harus punya kesiapan itu tadi. Kesiapan akademis, kesiapan mental, kesiapan mimpi ya. Mimpi. Bangunlah republik ini di tangan Anda menuju lebih baik. Kami nanti begitu sudah ketika udah tua pakai tongkat ya. Kayak ada masih pakai tongkat. Pakai versi. Apa namanya? Anda nanti kami melihat di bawah kepemimpinan Anda di bawah ini Sumatera Selatan lebih bagus. Amin. Ya. Kami juga ingin melihat. Kami tenang nanti menunggu kami pada waktunya menghadap Tuhan. Tenang kami. Iya. Alhamdulillah ternyata apa yang diwariskan oleh dosen-dosen ini nanti ternyata Anda bisa berpartisipasi dalam menjaga republik dengan baik. Ya. Itu adik-adik sekalian, ilmu kita sebenarnya adalah ilmu daripada meniru apa yang sudah dicontohkan oleh founding father kita ya, di dalam kehidupan di bangsa Indonesia ya. Di dalam agama ada founding father kita, yaitu para nabi dan ulama itu. Nah, itulah yang ditiru. Tentunya nabi, rasul dan ulama yang benar-benar ini yang benar-benar sesuai dengan sunnah rasul ya. Nah, hati-hati, jangan karena kita ingin pingin lebih islami contohnya, melupakan bahwa kita sebenarnya tidak islami karena kita tidak menghormati orang Islam yang lain betul. Karena perbedaan itu pasti ya, berbeda. Tapi ya sekali lagi perbedaan itu pasti. Tinggal bagaimana ke perbedaan itu kita gabungkan, kita ramu menjadi satu kesatuan yang kuat untuk menuju yang lebih baik ya. Tak ada Anda dengan satu aja beda. Apa bedanya? Satu laki perempuan. Laki-laki satu. Ini aja berbeda. Ada ini kan sama perempuan. Ada hidung. Ada sedikit mancung, ada sedikit kurang mancung. Pasti beda itu pasti ya. Berbeda itu pasti. Tapi jangan sampai diperuncing perbedaan. Kesamaannya, sama-sama ingin membangun republik ini. Bangunlah republik ini dengan idealismemu. Kita nggak tahu besok tahu jadi menteri keuangan. Amin. Kita nggak tahu jadi menteri agama. Kita nggak tahu jadi bupati. Amin. Bupati mana Pak? Bupati Palembang. Bukan, Bupati Muratara. Kita nggak tahu ke depannya. Ini yang jelas sudah menjadi penggeliat Prabu Muli, desa pariwisata, pembina pariwisata. Jadi dia kalau pulang ke Payuputar sudah menjadi orang di. Repot itu Prabu Muli itu. Jangan sampai tahu Sumedang yang hebat di sana tuh. Nah, itu. Masa tahu Sumedang? Tahu Sumedang kan Bikin dari di Payuputar bukan ini khasnya Anda tuh. Khasnya Sumatera Selatan. Ke Sumedang kan? Nggak tahu Sumedang kan dipermulih kan tuh. Dia aja. Artinya curi ilmunya, buat lagi tandingan tahu Sumedang. Apa rencanamu? Di Payuputar. Tahu Payuputar misalnya. Tahu Payuputar. Misalnya. Contohnya. Ini itu kan namanya inovasi. Nah jadi memang inilah ya, beliau ini adalah seorang jenderal. Tapi beliau selalu sederhana karena beliau selalu mengedepankan kepentingan rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita bicara beliau ini kalau malam ini sampai subuh. Jadi kok catur juga beliau. Aku juga. Jadi Bang Arman ya tadi dari beberapa pesan mereka sudah dapat mungkin bayangan bagaimana hidup ke depan.
jangan sampai mengecewakan orang tua, Iya. jangan sampai mengecewakan Ibu Pertiwi, jangan sampai tidak katakanlah mengikuti apa yang dicontohkan para wanita. Sehingga mereka betul-betul menjadi muslimah yang kapal, yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala kebinekaan. Dan tentu dengan ideologi Pancasila. Nah ini kemarin juga ke bihara, ke orang Buddha, saya kenalkan, orang Hindu. Boleh, Nah, sudah. biar tahu. Jadi katanya belum bisa lama, tapi sudah ketemu kita. Nah ini beliau ini ya kalian ya seorang komandan pindah. Saya orang pemerintahan. Nah, Saya pesan titip moral itu aja tadi. amin. Anda generasi muda tuh harus ke Indonesia. Siap bersaing. Siap. Zamanmu ini berat. Betul. Berat zamanmu. Berat di ongkos ya serta. Berat di ongkos. Kalau zaman kami apa sih? Jalan kaki kami dulu. Jalan kaki Jalan ke kaki, sekolah. nggak ada Sekarang mana mau ke sekolah pakai jalan kaki? Maunya minimal pakai motor atau pakai apa? Ojol ya. Ojek. Kami dulu jalan kaki, Kaki. 8 kilo. Rame-rame ke sekolah tuh, orang sampai penuh jalan tuh kan jalan kaki. Itu zaman kami. Ya, tapi ya kita tidak usah bicara. Nggak sama dulu. Zaman ke depan. Bapak sering nyinggung. Kami dulu ujungnya Oh. ngetik itu pakai mesin tik itu Oh iya, betul. Kemana-mana. Salah pakai ini lagi, pakai apa? Iya, Karbon. pakai karbon. Katakan Salah diulang lagi. Ini dah, di pondok kan pakai lampu TP gitu lah. Saya nulis tangan gitu. Ini saya kan tek pakai la ilaha illallah. Iya. Jadi walaupun saya mudir, saya bilang nggak panggil mudir. Karena kalau saya panggil mudir bingung kalian. Ini panggil bapak, pakai apa jadi ini? Ini anak saya dari berbagai daerah dengan segala rumput ilmu. Nah, jadi beliau ini sibuk ya. Jadi sudah luar biasa dapat. Kalau mau kita undang, mungkin tidak cukup ini apa? Iya, kalau memang Biayanya ada mahal. kegiatan perkuliahan awal, mungkin saya mau memberikan kita semacam undang. kuliah. nanti ada parasikobelas ya. Ya, 366. Boleh, ada diskusi juga saya senang. Ya, siap. Ada bertanya tentang ini. Jika mereka tidak mendengar dari satu sumber, Bukan nanti saja dah. kau mereka. Oke, dibuat. Debat juga masalah sama saya. Siap. Ya, cuma Kemarin- tidak boleh emosi. Kemarin tuh pernah diisi Kemarin dari seminar atas dari kuantum. Polda. Ah, iya, Jadi nggak apa-apa. Bang Ratno, Isi saya. Ini kan dari Binda juga nanti. Isi, undang saya. Jadi Ini nanti kita apa judulnya apa? Ini judul biar dari kami aja. Ya, ya. Tentang mungkin apa ada tentang ancaman apa ya ancaman bangsa ke depan atau mungkin bagaimana kita apa? Saya bicara tentang fakta yang ada di wilayah Sumatera Selatan Siap. aja. Ya, apa mungkin. Dan kemarin juga vaksin udah berhasil. Inilah Oh, yang iya, panitianya. Jadi Berapa orang alhamdulillah, kemarin? yang itu sekitar 300-an. Oh, Nah, jadi alhamdulillah itu apa ibarat dapat dua runtuh ya kalau bahasa kita ya. Jadi dimahat dan sekaligus kita melibatkan masyarakat. Nah, itu nak ya. ya. Nah, ini Oh, cowoknya banyak, cuma Banyak. terwakil ini. iya. Jadi 20 orang tadi 50-50. Ada Dengan yang segala izin bidang sekarang. keilmuan. Apa? Lagi pulang kampung. Lagi pula. Pulang. Jadi Apa yang masuk lagi? ini kan apa sengaja Hari ini sudah ada yang datang. menjaga Gantian. gitu lah. Jadi untuk hiburan mereka, ayo jalan-jalan. Oh, Dapat iya. ilmu sekalian, namanya Rahilatul Sakofa. Nah, itu perjalanan budaya. Kita kunjungan mana tadi? Ya, Arman ke Quran Kubro. Oh, Jadi kan dari terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Kita undang beliau ke kemana? Dan beliau telah memberikan sebuah video bagaimana agar kita selalu menjaga ini. Karena Indonesia adalah negara terbaik. Kita sering sampaikan tak ada negara terbaik. Karena negara harganya paling banyak yang melepas nampaknya ini mereka terakhir dari jaga Indonesia ya. Dengan ilmumu nanti, dengan apa profesimu, jaga Indonesia. Amin. Kami ingin melihat nanti Indonesia ini lebih maju dari sekarang. Ya, anda yang generasi muda, apapun nanti latar belakangmu, berikan yang terbaik bangsa ini. Jangan mudah dipecah belah dan tetap Indonesia. Ya. Semangat. 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 Ayo, coba. Semangat. Semangat. Ayo, fokus wajah. Semangat. Republik Indonesia. Republik Indonesia. Ini kalau abri ini begitu. Ya, alhamdulillah. Ya,
kita doakan beliau. Apabila nanti sehat. ke depan ketemu jalan saya tegur, kadang saya banyak terkenal orangnya. Tegur aja. Boleh panggil abang, boleh panggil bapak, boleh. Yang penting jangan panggil yayang.